Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih dimanapun kita berada. Hari ini hari Kamis tanggal 7 April tahun 2022 dalam masa Prapaskah yang kelima. Pertentangan antara Yesus dan orang-orang Farisi semakin hari semakin memuncak. Bahkan pada saat-saat sebelumnya mereka masih berada pada level meragukan, tidak mempercayai, berhubung karena siapa Yesus dan dari mana ia berasal. Tapi kemudian makin memuncak, dan pada saat ini mereka berkata bahwa Yesus itu kerasukan setan. Yesus sebelumnya berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Pernyataan ini tentu saja hanya boleh disampaikan oleh orang yang punya kuasa atau otoritas ilahi. Apakah Yesus punya otoritas ilahi? Orang-orang Yahudi tidak boleh menyangkal atau tidak boleh menolak fakta atau kenyataan yang terbentang di hadapan mereka, di depan mata mereka. Mereka melihat Yesus melakukan mukjizat, mereka melihat Yesus mengampuni orang berdosa, mereka melihat Yesus mengajar yang membuat orang-orang percaya kepadanya, dan itu tidak dapat disangkal oleh mereka. Nah, sesungguhnya mereka juga sudah mengenal tentang tanda-tanda Mesias datang. Ketika Mesias datang, maka yang terjadi adalah ini. Dan seperti halnya ketika Yesus datang, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, ketika zaman Mesias datang, maka orang-orang yang diperbudak akan dimerdekakan, orang buta akan melihat, orang miskin akan memperoleh sukacita kegembiraan. Dan itu tampak dalam diri Yesus, dalam hidup Yesus, dalam perjuangan Yesus, dalam pengajarannya, dan terutama dalam perbuatan-perbuatannya. Lalu apalagi yang menghalangi mereka untuk kemudian percaya kepada Tuhan bahwa ia berasal dari Allah? Rupanya para saudara, ini tentu saja dimotivasi oleh kecemburuan, oleh iri hati, melihat Yesus begitu dikagumi oleh banyak orang, melihat Yesus dipercayai oleh banyak orang, melihat Yesus diikuti oleh tidak sedikit orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi mereka sadar bahwa otoritas ilahi bekerja pada dirinya, namun mereka tidak lalu mau mengubah pandangan mereka, mau mengubah wawasan berpikir mereka untuk kemudian masuk dalam sebuah petualangan hidup bersama dengan Tuhan, yang tentu saja akan mengubah hidup mereka, yang tentu saja akan membuat hidup mereka jauh lebih bernilai dan jauh lebih bermakna. Dan terutama ialah mereka makin bersatu dengan Tuhan, makin mengenal siapakah Tuhan mereka. Namun ini tidak mereka lakukan, dan bahkan mereka tidak mempercayai pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, meskipun mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Menarik para saudara bahwa melalui firman Yesus hari ini, Yohanes 8 ayat 51 sampai 59, ada satu pernyataan yang bisa kita simpulkan bahwa barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Penting bagi kita untuk percaya kepada Tuhan, dan kita percaya karena itu kita menuruti firman-Nya. Kita menuruti firman-Nya karena kita percaya. Barang siapa menuruti firman Tuhan, ia percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi kebanyakan yang telah melihat dengan nyata di hadapan mereka tentang karya Tuhan, namun mereka tetap bertegar hati, tegar tengkuk, tidak lalu mendengarkan suara hati mereka yang paling jernih untuk lalu menyadari kedosaan mereka,
untuk lalu menyadari siapakah Tuhan dan untuk apa ia datang ke dunia, dan itu sepenuhnya terpenuhi dalam diri Yesus. Rupanya para saudara, ketika orang semakin baik, ia semakin bertumbuh dalam kebaikan. Tetapi semakin orang buruk, semakin orang jahat, ia semakin bertumbuh pula dalam kejahatan dan keburukan. Mari kita mewaspadai kefarisian ini. Mari kita, yang harus kita sadari dalam hidup kita ialah bahwa semakin saya percaya kepada Tuhan, semakin saya menuruti firman-Nya. Semoga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati, karena kita percaya bahwa Tuhan itu Mesias dan penyelamat dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.